hidayah itu mahal, nggak ada jualannya. Kalau ada jualannya di pasar berarti murah. Masyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, man adani waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah izinkan dia berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah umumkan berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus berhati-hati ya dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berani-berani menantang atau melawan mereka. Ini HP ini sebagai pengganti lidah tangan kita ini, ya. Yang SMS itu. Jadi pengganti daripada lidah itu tangan kita. Kita berani untuk melawan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sekelas Imam Ubaidillah seorang wali Allah Imam Ibnul Imam, sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat yang melawan ini seorang kiai, bukan seorang murid. Jadi dia katakan, ya, Ahlul Bait itu sama seperti garu. Garu itu kalau nggak dibakar tidak keluar wanginya. Jadi harus dibakar dulu. Jadi dia nantang, menunggu balasan kualat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, auzubillah min dzalik. Jadi janganlah kita mengukur agama ini dengan logika. Tidak bisa. Di dalam perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, "Lau kana hadzal din bil aqal lamasahal khuffain ala asfaliha." Kalau agama itu menurut logika, maka yang dibasuh dari sepatu khuffain itu yang bawah. Karena yang bawah inilah yang pergi ke sana, pergi kemari, pergi kemana-mana. Tapi yang diperintahkan untuk diusap yang atas, walaupun dengan satu jari, dibasahin jarinya, dibasahin, diusap satu jari sepatu khuffainnya. Ya, jadi kalau agama itu memakai otak, ya, dimasukkan dulu, dipahami dulu. Oh, ini nggak masuk ini, berarti bukan syariat. Jadi tidak bisa ya diukur dengan otak, akal. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib dahulu pernah hilang kambingnya.
Akhirnya dibawalah ke hakim, dibawalah ke Godi. Setelah dibawa ke Godi, ketahuan yang malingnya. Akhirnya Godi bilang apa? Mana saksinya? Ya, mana saksinya? Dibawalah oleh Imam Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dibawa saksi tersebut. Ya, kata Godi, kalau anak tidak sah jadi saksi. Jadi tidak sah jadi saksi. Tapi kalau anak tersebut menjadi saksi, engkau itu ngambil hak orang lain, itu jadi sah. Tapi kalau untuk kebaikan, ya, mengembalikan kambingmu tersebut, ya, tidak sah kalau anakmu yang menjadi saksi. Jadi tidak mungkin, ya. Jadi kalau kita mikir, oh ini gimana, ya, nggak masuk akal. Jadi tidak perlu dimasukkan akal. Sebagaimana, ya, diceritakan Ibn Mukri sama Ismail Jabarti. Dahulu ada, ya, Ibn Mukri ini seorang waliullah. Seorang waliullah yang dekat dengan Allah, yang selalu mengamalkan sunnah, tidak pernah meninggalkan sholat witir, tidak pernah meninggalkan sholat duha, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Orang yang dekat dengan Allah, yaitu waliullah. Akhirnya Ibn Mukri ini pernah kehilangan daripada hewannya. Akhirnya ketemu hewan tersebut, ketemu yang malingnya. Setelah ketemu, ya, Ibn Mukri ini mengadu kepada hakim. Sewaktu mengadu kepada hakim, mana saksinya? Ya, Ibn Mukri udah tahu ini, ya, ini hewan punya dia, milik dia. Akhirnya, udah ngapain pakai saksi? Sudah, ini punya saya. Kata Ismail Jabarti bilang apa? Gak bisa, harus ada saksi. Akhirnya Pak kesel Ibn Mukri ini. Dia mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya Allah, aku gak tahan lagi sama Ismail Jabarti ini. Kalau begitu pendamkan dia, ya Allah. Masukkan dia ke dalam tanah. Ya, karena orang dekat dengan Allah, ya, dikabulkan oleh Allah. Masuk kakinya satu dengkul masuk ke dalam tanah. Akhirnya untuk menunjukkan kepada Syekh Ismail Jabarti bahwasanya aku ini bukan orang biasa. Setelah itu masih gak mau, harus ada saksinya. Akhirnya apa? Syekh Ibn Mukri ini, ya, berdoa lagi kepada Allah, masuk setengah badannya. Kalau kita masuk ke dalam tanah itu takut kita, ya, ini nggak pandang, ya, ini syariat harus ditegakkan. Akhirnya setelah itu Ibn Mukri meninggalkan, ya, tempat tersebut ditinggalkan oleh Ibn Mukri. Ya, nah ini ulama sama ulama ribut, tapi menegakkan syariat. Orang sudah jelas, ya, bukan jelas apalagi di hadis Bukhari sudah jelas bahwasanya nanti di akhir zaman
Dikatakan ada seseorang ismuhu ka ismi wa huwa min zurriyati. Nanti akan lahir di akhir zaman. Namanya sama dengan namaku. Dan dia dari keturunanku. Ya, kurang jelas apa? Ya, jadi ada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Jadi di dalam cerita tersebut jangan kita main-main dengan syariat, jangan kita main-main dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini, Al Habib Ahmad, Habib Syekh Syarifani, Habib Syekh Abudin dan habaib yang lainnya, kita doakan panjang umur, sehat badannya, dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, unsur juyusal muslimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.